Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat hidup, ya. Dan yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam, ya. Kemudian salam serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Habibanal Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini, ya, kita sudah sampai pada saat penghujung bulan suci Ramadan, dan sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri, dan ini adalah keberkahan buat kita semua, ya, karena kita masih diberikan kesempatan pada bulan suci Ramadan ini beramal ibadah yang sebanyak-banyaknya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang amalan apa saja yang dilaksanakan pada saat sholat Idul Fitri, ya. Di sini saya menjelaskan ada 7 amalan yang dilaksanakan pada saat Idul Fitri, ya, menyambut Idul Fitri. Yang pertama adalah mengisi malam dengan ibadah, begitu. Maksudnya ketika malam terakhir, malam takbiran, ya, menjelang Idul Fitri, kita banyakin malamnya takbir, membaca Al-Quran, membaca tasbih, membaca istighfar, supaya pada saat itu kita mampu menghias malam itu dengan malam keberkahan Allah Subhanahu wa taala, begitu. Ya, biasanya dilaksanakan setelah sholat Isya sampai sholat subuh, begitu. Dan banyak juga musola-musola, masjid-masjid yang mengadakan takbiran ini, begitu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul id muhtasaban lillahi ta'ala lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Artinya barang siapa yang mengisi malam hari raya dengan memperbanyak ibadah, maka Allah akan menghidupkan hatinya di saat semua hati manusia mati. Nah, itu dia tuh. Kita takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu ya, pada saat malam Idul Fitri, begitu. Yang kedua, malam berikutnya, besoknya tuh kita mau sholat adalah mandi hari raya sunnah, ya, harus dilaksanakan
untuk menghadiri sholat Idul Fitri begitu. Jadi waktunya itu mulai dari pertengahan malam sampai terbenamnya matahari pada hari raya. Jadi mau subuh tuh ya, kita sudah mandi, dianjurkan begitu. Lebih diutamakan dilakukan setelah sholat subuh begitu. Ini diriwayatkan Ibnu Umar dari Nafi, ia berkata, Abdullah bin Umar biasa mandi di hari Idul Fitri sebelum ia berangkat pagi-pagi ke tanah lapang. Jadi kita mandi sunnah dulu, jangan kita sholat kagak mandi, begitu ya. Yang ketiga adalah berangkat pagi dan berjamaah, gitu. Disunahkan memanjangkan jalan berangkat ke tempat sholat Idul Fitri untuk memperbanyak coretan pahala di sisi Allah. Nah, itu artinya kita harus pagi-pagi jalannya ya. Kalau perlu cari tempat yang agak putar-putar supaya amalnya banyak, agar pahalanya banyak gitu. Dan berangkatnya di awal menjelang sholat Idul Fitri gitu. Jangan nanti pas sudah sholat baru datang, itu pahalanya tidak ada begitu ya. Yang ketiga adalah memperhatikan kebersihan diri. Nah, pada saat Idul Fitri harus bisa pakai baju yang baru, wangi, begitu. Rambutnya dicukur, ya potong kuku, ya pakai lotion, cusut. Nah, itu semua jadi menunjukkan kebersihan kita pada saat Idul Fitri. Gitu. Jadi semua orang juga melihat kita juga menjadi senang begitu ya. Terus yang selanjutnya adalah makan sebelum sholat Idul Fitri. Jadi sebelum kita berangkat itu termasuk amalan Idul Fitri adalah makan terlebih dahulu ya, minimal kita makan kue atau apa gitu ya, supaya kita tidak terkesan sedang berpuasa begitu. Di sini dijelaskan oleh Ibnu Rushd dalam kitab Bidayatul Mujtahid, mayoritas ulama sepakat bahwa hukumnya sunnah, bahwa makan terlebih dahulu pada pagi sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Sedangkan untuk sholat Idul Adha sebaiknya makan sunnah hukumnya setelah sholat duha. Kalau Idul Fitri sebelum sholat kita disunahkan untuk makan terlebih dahulu begitu. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita di hikmah amalan daripada Idul Fitri ini adalah bertakbir dari rumah menuju tempat sholat. Sesuai riwayat Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW biasa keluar hendak sholat pada hari Raya Idul Fitri sambil bertakbir sampai di lapangan dan sampai sholat hendak dilaksanakan. Jadi sambil kita jalan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai kepada lapangan tempat sholat kita ya. Dan ini yang terakhir adalah amalan pada saat Idul Fitri adalah saling mengucapkan selamat. Nah, ini dia nih. Jadi amalan Idul Fitri yang selanjutnya adalah mengucapkan selamat sambil berdoa. Taqabbalallahu minna wa minka. Ya. Artinya semoga Allah menerima amalan kami dan kalian begitu. Dari Jubair bin Nufair berkata bahwa jika para sahabat Rasulullah berjumpa pada saat hari raya Id, satu sama lain saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Nah gitu. Jadi ketika kita Idul Fitri, kita salaman sambil berdoa taqabbalallahu minna wa minka begitu ya. Maka itu akan memberikan keberkahan kita pada saat hari raya Idul Fitri tersebut. Jadi demikian amalan-amalan
yang sunnah kita laksanakan pada saat Idul Fitri. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.